subuh ini kita berada di tempat Pak Amin Taufik ya, Pak Amin Taufik yang beberapa waktu yang lalu sebetulnya kita ingin di sini takziah ya sekalian karena beliau baru saja ditinggalkan oleh istri tercinta, kemudian hanya berselang berapa hari, 2 hari, kemudian ibu juga telah mendahului kita. Nah, sebagaimana biasa kita sebelum pengajian kita akan berdoa bersama dengan membaca surah Yasin dan tahlil, kemudian doa. Tentu untuk keselamatan kita bersama semua kita doakan semoga kita semua sehat walafiat, kemudian dimudahkan rezeki, dilancarkan segala urusan. Wabil khusus kita akan mendoakan ada 4 almarhum yang telah mendahului kita. Yang pertama Ibu Sulistianingsih, istri Pak Amin, kemudian Ibu Erma binti Ma'alim, ini ibu ya, ibu Pak Ma'alim, karena Pak Rusli Jalil, ini bapak ya, bapaknya Pak Amin almarhum, kemudian Sudarto, ini ibu Pak Mertua ya, Pak Mertua Pak Amin. Khusus kepada 4 almarhum ini semoga beliau berada saat ini di sisi dan tepat oleh Allah SWT tempat yang sebaik-baiknya insyaallah dan akan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ala hazin niyya wa ala kulli niyatin thayyibah wa ala harajat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ajdatina wa khususan ila Ibu Sulistianingsih binti Sudarto wa Ibu Erma binti Ma'alim wa Bapak Rusli Jalil bin Jalil Sultan Malano. Tuma ila ruh Pak Sudarto bin Radin Sastro Sumarjo. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litundhira qauman ma unzira abahum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim wa hum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa shay'inahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunzira man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib wa bashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa nahnu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh jaa'a al-mursalun
إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأزلفنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا ومنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا أمرنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم من أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم فلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود. لا إله إلا الله حي معبود. لا إله إلا الله حي باب. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وبها نمات إن شاء الله تعالى برحمته
برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'iman, hamdan syakirin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsi thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim wa ma halalna wa ma sabbahna wa astaghfarna wa sallayna ala sayyidina fi hadzal majhadati min nawasilah wa rahmatan minka nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah. Muqaddimu wa nudila ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Khususan Ibu Sulistianingsih binti Sudata, tumaluri almarhumah Irma binti Malim, tumaluri almarhum Bapak Dusi Jalil bin Jalil Sultan Malano, tumaluri almarhum Bapak Sudato bin Raden Sastro Sumarjo, wa usuli mawfurian oleh Tabu Hashim Rahimahullah. Allahumma filahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum. Allahumma jal kubrahum rawdatan min riyadil jinan wa la tajal kubrahum fatan min ufarin niran. Allahumma anzil fi kuburihim nuran wa diya'an wa sururan min yamin hadha ila yawmil qiyamah. Allahumma asrahna wa bima syafa'alina wa ala jami'al kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat irfa'nahum ad-darajat wa da'if lahumul hasanat wa kafir lahumul sayyiat wa dakhilhum al-jannata wal aba wal awliya wal ummat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dakhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya min syatri ya rabbal alamin. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kubur. Silakan. Ustaz ya. Ya, nih kopi. Ya. Silakan saya mengakhiri. Meneruskan apa? Kita sudah sampai bab sholat ya. Kemarin itu ada beberapa ini dan sampaikan tentang bab sholat. Kita dengarkan doa kemudian sedikit menambah insyaallah dari Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Hadratul mukarram wal muhtaram, para asatidz, para orang tua, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, Bapak Haji Ibnu, Bapak Haji Prapto, Bapak Ngadi, Bapak Haji Yusron, Pak Jun, Pak Rino, wabil khusus Sahibul Bait, Bapak Amin Taufik. Mudah-mudahan senantiasa kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan nikmatnya kita bisa berkumpul kembali pada pagi hari ini di rumah Bapak Amin Taufik. Mudah-mudahan berkumpulnya kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda kita ini habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti biasa kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatkan untuk mengarang kitab Safinatun Najailah dari Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa libatil kiram khususan. Ghafarallahu dzunuba ma simadhalahum wa yanawir kuburahum wa nafa'ana bi ulumihim bi barakatul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sayyidis salafis shalihin fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u min arkanis salati qiraatul Fatihah.
Bagian keempat dari rukun salat yaitu membaca suratul Fatihah. Al-khamisu, yang kelima, ar-ruku. As-sadisu, yang keenam, at-tuma'ninatu, tuma'nina fihi, pada itu ruku. As-sabi, dan yang ketujuh, al-i'tidal. Para hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kita. Sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun-rukun salat yang jumlahnya ada berapa? Masih ingat? Rukun salat itu jumlahnya ada 17. Adapun juga yang mengatakan 13, sama. Kalau yang 17 itu tumakninahnya dipisah. Adapun yang mengatakan 13 rukun salat itu tumakninahnya digabung. Nah, rukun salat selanjutnya setelah kemarin kita rukun yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua takbir ihram, yang ketiga berdiri jika mampu pada salat fardu, yang keempat sekarang adalah rukun salat yaitu membaca surah Al-Fatihah baik di dalam salat fardu ataupun salat sunnah. Jadi kalau kita tidak membaca surat Al-Fatihah baik salat fardu ataupun salat sunnah, maka salat kita tidak sah atau salatnya batal, karena ini merupakan bagian rukun dari salat. Jadi ini harus dibaca Pak ya, mau salat fardu ataupun salat sunnah. Nanti di bab berikutnya ada kriteria bacaan Al-Fatihah. Dalam arti kita harus juga perlu perhatikan cara membaca di dalam surah Al-Fatihah. Perhatikan makhrajnya ataupun tajwidnya. Kalau ada yang kurang tasydidnya, ada yang kurang panjang pendeknya, ada yang kurang hurufnya, salah makhrajnya, itu bisa merusak Al-Fatihah. Kalau sudah rusak Al-Fatihah, maka sholatnya batal. Ya, nanti di bab berikutnya ada penjelasan khusus tentang suratul Fatihah. Setelah kita membaca surah Al-Fatihah, rukun berikutnya adalah yang kelima, ar-ruku. Nah, adapun surat pilihan yang kita baca setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Ya Pak ya? Surat Al-Fatihah itu wajib dibaca setiap rakaat. Adapun surat-surat pendek yang dibaca itu hanya pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Rakaat ketiga dan keempat seperti halnya zuhur, asar, isya, itu rakaat ketiga dan keempat hanya membaca Fatihah dan tidak membaca surat-surat pilihan atau surat-surat pendek, karena itu hukumnya sunnah. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan ada membaca surat pilihan itu atau surat-surat pendek lebih dari satu surat? Itu nggak apa-apa. Jadi ketika ada membaca Al-Fatihah nih, setelah Fatihah kemudian membaca surat pendek, kemudian dibaca surat lagi, entah itu surat Al-Ikhlas dengan surat An-Nas, 2 surat, lebih dari 1 ya, itu hukumnya nggak apa-apa. Kalau membaca 2 surat atau lebih di dalam surat setelah membaca surat Al-Fatihah. Nah, kemudian rukun yang kelima adalah ruku. Ruku ini secara bahasa artinya istiqomah, kokoh ya. Agak menunduk. Begini posisinya. Ruku. Ya, berarti berapa derajat nih kalau begini? 90 derajat ya. Nah, di dalam ruku itu syaratnya tidak boleh mendorong perut ke bawah, menaikkan pinggul dan kepalanya ke depan. Kebayang nggak Pak? Itu namanya inhinas. Inhinas itu dilarang, nggak boleh. Jadi kan kalau kita ruku, Allahu Akbar, posisi kepala kita atau muka kita menghadapnya kemana? Ke bawah. Nggak boleh ketika ruku itu pinggul diangkat, perut agak didorong ke bawah, kayak gitu tuh. Terus kepalanya di depan, itu bukan ruku namanya. Itu namanya inhinas, itu nggak boleh. Kalau ada orang yang seperti itu, maka batal sholatnya. Karena dia tidak sempurna rukunya, sedangkan ruku itu merupakan rukun sholat. Ya, jadi yang betul bagaimana? Ketika takbir Allahu Akbar, dia posisi begini. Bahkan kalau di dalam kitab takrib itu, ibaratnya kalau ditaruh bola di atas punggung kita, itu bola nggak jatuh. Itu ruku yang tepat seperti itu. Ya, kalau melengkung gimana? Nah, bagus itu dia begini Pak. Makanya ketika dia ruku, posisi lurus, nggak boleh melengkung gini. Kecuali mungkin ada beberapa hal yang
apa namanya yang sakit ya itu mah dimaklum. Cuman yang baiknya itu ketika ruku dia sejajar, punggung itu sejajar dengan kepala dan posisi tangan begini. Gini ya, memegang kedua lutut, bukan paha, bukan betis, tetapi memegang lutut ya. Seperti ini caranya. Jadi ketika ruku itu diperhatikan ya. Nah, kemudian setelah ruku yang berikutnya adalah as-sadisu tumakninah. Nah, di sini mulai tumakninah nih. Apa itu tumakninah? Tumakninah itu artinya diam sebentar. Jadi ketika habis ruku nih, kan kita udah berdiri nih, habis sholat pendek, Allahu Akbar ruku. Ketika ruku jangan langsung berdiri lagi. Kalau ada orang ruku dia langsung berdiri, itu dia tidak melaksanakan tumakninah. Kalau tidak melaksanakan tumakninah, maka sholatnya batal. Ukuran tumakninah itu apa, Pak? Biqadri subhanallah, dengan ukuran membaca subhanallah. Kalau kita bacanya apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu udah isinya tumakninah tuh. Kan Allahu Akbar ini ya ruku ya. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, itu udah ruku. Nah, mungkin kita beberapa lalu entar biasanya nih bulan puasa nih sempat diviralkan lagi dengan tarawih yang kecepatan berapa kilometer per jam tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau yang saya lihat nggak ada tumakninahnya, karena dia ketika gerakan begini ruku belum begini udah bangun lagi, belum sempurna udah sujud. Nah, itu kalau yang saya pahami bahwa dalam salat itu harus ada tumakninah. Wallahu alam kalau misalkan dia berpendapat dengan imam siapa ketika melaksanakan salat dengan gerakan cepat seperti itu tidak ada tumakninahnya gitu. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan bahwa salat itu harus ada tumakninahnya, yaitu berdiam sebentar biqadri subhanallah, dengan ukuran mengucap kalimat subhanallah. Makanya kita suka baca subhanallah biyal azimi wa bihamdi 3 kali. Nah, setelah dari berdiri ke ruku kita baca apa? Takbir ya. Allahu Akbar. Setelah ruku bangkit lagi ke Sami Allahu liman hamidah. Itu posisi apa namanya? Posisi apa? Ketika kita ruku, bangun, posisi apa tuh namanya? I'tidal. I'tidal itu artinya kokoh, berdiri tegak ya. Berdiri tegak nih. Jadi i'tidal itu dia berdiri setelah ruku sebelum sujud. Apa yang dibaca ketika ruku ke i'tidal? Sami Allahu liman hamidah. Loh, kok enggak bacaan takbir, Pak? Kalau kita lihat nih ya, setiap gerakan sholat itu takbir ya, Allahu Akbar. Tapi ruku ke i'tidal Sami Allahu liman hamidah. Dari i'tidal ke sujud Allahu Akbar. Dari sujud ke duduk Allahu Akbar. Tapi kenapa kok pada saat ruku kita baca Sami Allahu liman hamidah? Ada yang pernah bertanya itu, Pak? Ada yang pernah berpikir nggak tuh? Kenapa? Kok kita pada ruku ke i'tidal bacanya Sami Allahu liman hamidah, bukan Allahu Akbar? Oh, ternyata itu ada ceritanya, Pak. Dulu, waktu zaman Rasulullah, kan kalau sahabat dan Rasul itu ketika sholat selalu berjamaah ya, Pak ya. Sesibuk apapun dia, dagang, azan, berjamaah. Nah, suatu hari ketika dalam melaksanakan sholat asar, Rasulullah udah siap ketika azan, qomat, udah siap-siap sholat asar tuh, bersama jamaah yang lain. Ketika sudah mulai sholat, biasa takbir, baca Al-Fatihah, sholat pendek, kemudian ruku. Ketika ruku, Sayyidina Abu Bakar itu terlambat datangnya, tidak sempat ikut takbir bersama Rasulullah. Akhirnya apa? Ketika Rasul sedang ruku, Sayyidina Abu Bakar baru nyampe tuh. Langsung Sayyidina Abu Bakar ngomong gini, Alhamdulillah. Artinya apa? Masih dapat ruku tuh, dalam arti kalau kita berjamaah makmum, masih dapat rukunya imam, itu dihitung 1 rakaat. Datanglah Sayyidina Abu Bakar, masih dalam keadaan ruku Rasulullah. Ketika datang, Abu Bakar bilang Alhamdulillah, berarti dia masih bisa dapat 1 rakaat ya bersama Rasulullah. Nah, ketika ruku, malaikat Jibril turun ngomong kepada Rasulullah, Ya Muhammad, Iqra Sami Allahu liman hamidah. Jadi ketika Abu Bakar mengucap Alhamdulillah, malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad bilang Sami Allahu liman hamidah. Maka kita bangun Sami Allahu liman hamidah. Makanya artinya apa? Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar bagi orang yang memujinya. Itu dari situ mulainya. Jadi ketika dari ruku ke i'tidal, bacaannya Sami Allahu liman hamidah. Jadi itu yang biasa kita baca. Dan pada saat dari ruku ke i'tidal, tangan kita kan diangkat ya Pak ya? Sami Allahu liman hamidah. Itu tangan kita nggak boleh diayun-ayunin. Batal nanti sholatnya. Ngerti nggak Pak? Kegambar nggak? Kan gini ya, Sami Allahu liman hamidah. Langsung diturunin, nggak bikin Sami Allahu liman hamidah.
di samping digini-giniin. Itu batal. Karena melakukan gerakan di luar gerakan sholat. Jadi gimana? Ya udah langsung sami Allah diamin aja. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Baru setelah itu kita melaksanakan sujud. Tumanina dulu. Ya, tumanina dulu. Nah, membaca Rabbana lakal hamdu itu tumanina sebenarnya, ya. Jadi hitungan biqadri subhanallah itu mau dengan subhanallah, tapi ketika i'tidal yang dibaca apa? Rabbana lakal hamdu, itu udah tumanina tuh. Jadi kalau nggak ada tumanina begini, Pak. Ruku bangun langsung sujud lagi. Ketika dia belum berdiri lama langsung sujud, itu nggak ada tumaninanya, maka sholatnya pun nggak sah atau batal. Jadi ketika sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, itu udah termasuk tumaninah, baru melakukan sujud. Dan i'tidalnya pun jangan lama-lama, Pak. Lama banget. Makanya harus diperhatikan juga imamnya nggak boleh terlalu lama, kecuali dalam melaksanakan sholat tasbih. Pernah Pak melaksanakan sholat tasbih, Pak? Sholat tasbih itu sholat yang dimana membaca 350 kalimat tasbih dalam sholatnya. Setiap gerakan ada bacaan tasbih 10 kali. Kan sami Allah liman hamidah baca tasbih 10 kali. Kemudian sebelum sujud baca tasbih 10 kali. Kecuali itu dalam melaksanakan sholat tasbih, kalau i'tidalnya lama. Makanya kalau kita sholat, imam harus melihat kondisi makmumnya juga. Jadi dari segi bacaan, dalam arti gini, kita kalau misalkan di perjalanan ataupun beda dengan di kampung kita. Kalau misalkan kita di dalam perjalanan, imamnya harus ngerti bahwa bacaan surat itu nggak boleh dipanjangin setelah Al-Fatihahnya. Disesuaikan aja. Tapi ketika di sini pun juga sama. Kita lihat kondisinya. Jemaah kita kebanyakan orang tua apa anak muda. Kalau misalkan kebanyakan orang tua yang umur 50 tahun ke atas, itu kan nggak bisa dipakai lama ya Pak ya. Nggak kuat berdiri lama, kesian. Jadi kita harus mengkondisikan, imam itu harus tahu kondisi makmum. Apakah muda semuanya? Kalau muda semua juga nggak masalah. Kalau misalkan dibaca yang mencuban, kita karena kita bermasyarakat, ada yang muda, ada yang tua. Berarti kita ya tengah-tengah aja, nanti bisa mengkondisikan bagaimana seorang imam bisa memimpin makmum ketika dalam sholat. Sehingga jangan menimbulkan omongan-omongan dari makmum. Oh ini imamnya lama, jadi nggak bagus juga. Jadi kita kondisikan dengan kondisi makmum yang ada di lingkungan masyarakat kita. Wallahu alam. Ya, cukup. Ada penambahan kita dari yang sebelumnya. Berapa nih, sudah ke berapa? Rukun berapa ini? Yang terakhir? Tumanina. Kemana nih? Tumanina. Tumanina tadi rukun yang berapa tadi Ustaz kita bilang? Yang ke 6. Yang ke-6. Jadi rukun sholat tadi 17, kita sudah sampai yang ke-6, sudah sampai ke tadi. Supaya mengingatkan kita kembali, yang pertama apa? Niat. Niat. Yang kedua, Takbiratul ihram. Yang ketiga, Berdiri. ketiga ya sudah kita lakukan sih, cuman kita kan saling mengingatkan supaya kalau ditanya cucu misalnya kalau sholat berapa rukunnya 17, yang pertama ini kan mengaji kita kan saling mengingatkan gitu. Iya. Jadi yang ketiga berdiri, yang keempat tadi Membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. membaca Al-Fatihah. Yang kelima Ruku. ruku. Yang keenam Tumanina. tumanina. Jadi niat, terus ihram berdiri 3, kemudian ruku, ruku, tumanina. Keenam. Nah, tumanina itu bukan ya hanya waktu sujud. Jadi tumanina itu perpindahan antara satu rukun ke rukun yang lain. Nah, tadi Ustadz menyampaikan ala qadri membaca surat subhanallah wa bihamdi, itu sudah tumanina. Tapi kalau dia tek itu tidak tumanina. Cuman kalau setelah ruku kemudian dia i'tidal terus
kan ada yang menambahkan bacaannya Sami Allahu liman hamidah. Tadi Ustaz bilang fil samawati wal ard, ada yang membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ada seterusnya itu di, makanya kalau ada yang membaca itu imamnya maka agak lama, bukan lama sih ya, itu tumanina, cuma dia menyempurnakan bacaannya. Baik, ada pertanyaan? Ada. Ibu? Ustaz, Ya. di saat imam bilang Sami Allahu liman hamidah, makmumnya bisa langsung Robbana atau ngikutin? Ya. Kalau ketika imam mengatakan atau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, maka langsung itu kan langsung di posisinya ya. Iya. Maka makmum mengucapkan Rabbana lakal Langsung hamd. Robbana ya? Sebenarnya kan ketika takbir ataupun baca tadi Sami Allah itu sudah diwakili oleh imam. Ya, ketika berjamaah cukup imam yang mengucapkan, makmum tinggal melanjutkan doanya. Jadi mau baca takbir juga nggak apa-apa. Cuman ketika kita berjamaah ini cukup imam aja yang baca. Adapun yang tadi itu langsung aja baca Rabbana lakal hamdu samawati wal ardi. Atau kita juga baca, tapi kalau kita mau baca juga Sami Allah jangan lebih keras suaranya daripada imam. Ya. Jangan lebih keras suara imam, kan kita berjamaah. Kalau kita baca lebih kecil suaranya daripada imam, karena imam itu udah membaca Sami Allah liman hamidah. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan langsung membaca Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Ataupun ini tadi yang disampaikan hamdan kasiran, nggak apa-apa, sama aja. Itu yang penting apa? Bukan diperdebatkan ini yang betul Rabbana lakal hamdu, ini enggak. Yang salah yang mana? Yang saya nggak sholat, Pak. Sama aja mau baca apa, itu intinya tasbih yang dibaca pada saat ya tidak. Itu sunnah aja. Iya, sunnah hukumnya. Bacaan sunnah. Betul. Baik. Saya ada Ustaz apa namanya? Pak karena sudah melihat ini Pak Amin yang begitu keluar langsung ada yang menempel gitu. Saya sendiri banyak. Oh gitu. Oh. Oh. Supaya enak dilihat langsung gitu. Baik. Bapak-bapak yang di luar masih ada yang ditanya? Ya, kita ucapkan terima kasih. Itu kalau kita sholat terlambat, terus itu Fatihah yang pertama itu dijamin nama imam, apa yang kedua juga dijamin nama imam. Ya. Kita soal berjamaah kan ya, ada imam, ada makmum. Makmum itu terbagi dua, ada makmum muafiq, ada makmum masbuk. Makmum muafiq itu adalah makmum yang mendapat fatihah imam. Makmum masbuk yang tidak mendapat fatihah imam. Nah, gimana kalau ada orang berjamaah, ketika dia udah imam baca al-fatihah, atau kondisinya kayak tadi ruku ya, dia datang tuh, imamnya ada ruku, dia langsung ruku, dia nggak baca fatihah, tetap dapat satu rakaat karena bacaan dia ditanggung oleh imam dan nggak perlu nambah satu rakaat lagi. Lalu gimana kalau misalkan dia bertemu atau dia baru berjamaah ketika imam membaca al-fatihah tengah-tengah, apa yang dilakukan makmum? Dengarkan bacaan fatihah imam, ketika membaca surat baru dibaca al-fatihah. Makanya pertanyaan, ketika berjamaah kapan sih makmum itu membaca al-fatihah? Ada beberapa pendapat yang mengatakan pertama, membaca fatihah makmumnya itu setelah imam membaca al-fatihah. Satu. Yang pendapat kedua, membaca fatihah itu tergantung kondisinya, Pak. Kalau dia kondisinya sholat duhur, sholat asar yang tidak dijaharkan bacaannya, maka dia baca dari awal tuh fatihah tuh makmum tuh. Karena kan dia nggak dengar bacaan imam, betul nggak, Pak? Yang ketiga, bacaannya itu bareng dengan imam, baik itu mau yang dijaharkan ataupun yang disirkan. Nah, biasanya kalau Imam Syafi'i itu mengatakan membaca fatihahnya itu setelah fatihahnya imam. Jadi ketika imam baca fatihah kita dengerin. Setelah imam baca surat kita baru baca al-fatihah. Kalau berjamaah itu kita sebenarnya ditanggung oleh imam fatihah kita. Tapi kalau kita sendiri itu wajib dibaca. Maka tadi ada istilah makmum masbuk itu ketika kita ketinggalan satu rakaat. Karena patokan ketika kita mendapat satu rakaat imam itu ketika kita bareng ruku dengan imam. Tapi kalau gini ceritanya, ada imam ruku, dia datang nih, dia takbir, imam bangun, dapat nggak tuh? Nggak dapat. Walaupun dia udah ambil ruku nih, dia ruku, imam bangun, dia nggak dapat satu rakaat tuh, maka dia nanti nambah rakaat lagi.
Jadi ketika ada bacaan yang tidak sempurna Fatihahnya oleh makmum, maka dia ketika berjamaah ditanggung oleh imam bacaan. Tapi jelas beda pahalanya antara makmum muafik dengan makmum masbuk. Makmum muafik dia ikut dari awal dengan imam, pahalanya berbeda dengan makmum yang masbuk. ketinggalan. Dari segi pahalanya itu ya Pak ya, sama, sholat tetap sah, tapi membedakan pahala dia ketika berjamaah itu berbeda. Itu Pak Udin ya? Karena Terus itu Pak, kadang-kadang ada yang katanya kalau kita sholat itu nggak usah baca Qomar, itu udah ditanggung imam semua dari rakaat pertama, kedua. Kan ada yang pernah ngomong gitu tuh. Ya. Kalau yang tadi ketika ditanggung itu sebenarnya rakaat pertama ditanggung. rokat tergantung kondisinya tadi. Kondisi ketika rokat pertama kan dia kan kondisi ketinggalan ya. Ketika dia otomatis ketinggalan ditanggung oleh imam. Tapi untuk berikutnya karena dia sudah di rokat kedua masuk nih, tetap dibaca Fatihah. Tetap baca Fatihah sampai selesainya sholat. Ditanggung oleh imam itu ketika dia ketinggalan Fatihahnya tapi masih mendapatkan satu ruku dengan imam. Jelas Pak Udin? Jelas. Orang aja kan ada yang gitu kita. Iya. Ya, emang Adi mengatakan Iya, ditanggung ada. semua imam, ditanggung semua imam. Ya. baru tanggung dulu. Nah, itu saya gak mau. Iya. Makanya itu yang disebut imam itu sebenarnya jadi imam itu berat Pak. Jadi imam itu berat sebenarnya karena dia nanggung jemaah ibaratnya sopir ya, sopir yang bawa penumpang. Lah kalau sopir ugal-ugalan penumpangnya selamat nggak Pak kira-kira? Soalnya seperti gitu. Jadi yang namanya imam itu berat. Iya. Dia kan mimpin orang sholat. Banyak. Oh iya. Iya banyak. Baik. Oke, sudah ini ya. Silakan. Mungkin kita lanjut ke 2 minggu yang akan datang ya. Kita akan akhiri pertemuan kita. Terima kasih semua. Sebelum kita akhiri, ini Ustaz Fauzan mau menyampaikan sesuatu. Silakan Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi beberapa yang diberikan Allah beliau dan usaha baik Pak Amin, semoga apa yang diberikan beliau dengan kita menggantikan dengan sesuatu yang baik. Saya mau apa namanya menyampaikan sedikit tentang mau berpamitan dan mau doa Rabu tanggal 31 Allah berikan kesempatan untuk berangkat ke Tanah Suci, ke Arab Saudi. Insya Allah sekarang mungkin agak lama, 2 atau 6 bulan gitu ya. Maka saya memohonkan doa kepada sekalian, semoga Allah memudahkan urusan saya. Amin. Biar Allah tidak menuliskan untuk bapak sekalian agar segera berangkat ke sana. Amin. Kedua, saya mohon maaf mungkin ada salah kata atau salah tingkah laku, dan saya juga sempat 2 kali yang mengisi dan berlanjut lagi. Mungkin ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Kemudian yang ketiga, saya mau ucapkan terima kasih kepada Abdul yang sudah mengisi kita. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi pahala untuk beliau. Amin. Dengan pahala yang sangat besar. Juga beberapa yang sudah mensukseskan majelis taklim ini, karena majelis ini itu banyak sekali fadilahnya yang tidak akan kita bisa dapatkan di majelis ini. Semoga majelis ini bisa terus berlanjut dan menjadi pahala untuk kita semua. Mungkin itu
Sekian dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.